Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mengumpulkan kita semuanya di Masjid Al-Islam ini, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan ini menjadikan perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang dijadikan sebagai amal soleh kita di malam hari ini. Allahumma amin. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan atas Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau, dan juga semoga kepada seluruh kita semua selaku umatnya, yang kita harapkan kelak di hari kiamat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di hari atau di waktu Allah mengizinkan untuk beliau memberikan syafaat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kemarin kita telah bahas bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk meminta dibukakan pintu surga, untuk meminta dibukakan pintu surga. Ini adalah bagian daripada keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh Syekh wa fi hadza tasrifun lahu sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ini maka menunjukkan mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tampaklah keutamaan
beliau, ya, tampaklah keutamaan beliau. Oleh sebab itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang harus kita syukuri berikutnya adalah kata beliau, wa awwalu man yadkhuluha minal umami ummatuhu, dan umat yang paling pertama, yang paling awal masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni umat Islam. Ini yang patut kita syukuri. Wa dzalika li fadliha ala sairil umam. Yang demikian itu adalah karena keutamaan umat ini dibandingkan umat-umat yang lain. Disebutkan dalam Al-Quran keutamaan umat ini apa? Kuntum khairu ummah, kalian adalah kuntum khairun nas, kalian adalah sebaik-baik manusia. Terus disifati dengan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mendapat gelar manusia terbaik itu adalah apabila ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan, tapi bukan hanya nyuruh, namun juga ia berusaha untuk melakukan kebaikan tersebut. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, tapi bukan hanya mencegah, tapi juga dia tidak melakukannya. Jangan buang sampah sembarangan. Dia buang sendiri sembarangan. Lalu ngelarang orang, ya kan? Ngelarang orang. Maka ini kan nggak cocok. Kemudian kita akan bacakan satu hadis Nabi SAW di antara apa yang menyebutkan tentang keutamaan beliau. Makanya disebutkan di kitab ini yang pertama adalah macam-macam syafaat. Syafaat yang pertama adalah as-syafaatul uzma, syafaat yang sangat agung. Wahiyal maqamul mahmud, dia adalah kedudukan yang terpuji. Dia adalah kedudukan yang terpuji. Dalam hadis disebutkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin. Kami dulu pernah bersama Nabi SAW di suatu undangan makan. Jadi Nabi dan para sahabat diundang makan. Jadi ternyata undangan makan ini memang telah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farufi'a ilaihi az-zira' wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan. Maka Nabi dihidangkan kepada beliau ziro. Ziro itu paha kambing, ya, dihidangkan apa? Paha kambing. Kemudian beliau suka dengan apa? Dengan paha kambing itu suka. Kemudian beliau menggigitnya. Setelah itu beliau bercerita. Dari sini jadi apa namanya? Memang dibolehkan apa namanya? Sambil makan itu sambil ngobrol. Orang Jawa Barat bilang pamali, jangan ngobrol makan, jangan cerita, pamali. Pamali. Pamali itu kalau kata orang Jawa, orailo. Nggak tahu kalau kata orang sini. Hah? Dailo. Oh ya dailo. Nggak jauh ya. Nah, tetapi ternyata Nabi SAW sambil makan tadi apa? Beliau menyampaikan satu hadis, bahkan hadis ini diabadikan. Kata Nabi apa? Ana sayyidul qaum yaumal qiyamah. Saya ini adalah pemimpinnya suatu kaum pada hari kiamat, ya. Pemimpin suatu kaum di dunia ini pun sudah merupakan keutamaan, kehormatan, ya kan? Tetapi belum tentu menjadi kemuliaan nanti di akhirat. Kecuali jika dia memimpin suatu kaum dengan aturan yang memang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, ya kan? Nah, sementara Nabi SAW itu pemimpin di dunia, kemudian pemimpin nanti di hari kiamat.
Hal tadruna bima, kata Nabi, tahukah kalian apa sebabnya? Tahukah kalian mengapa kok Nabi SAW itu sebagai pemimpin nanti pada hari kiamat? Zalika yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahidin. Yang demikian itu kata Nabi SAW. Ya, kalau di sarahnya disebutkan qalu la ya Rasulullah. Nabi mengatakan, tahukah kamu sebab apa itu? Kata para sahabat, kami tidak tahu. Ya, kami tidak tahu. Kemudian Nabi menyebutkan pada hari itu manusia dikumpulkan sebagaimana dalam firman Allah disebutkan apa? Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Surat apa Fatir? Asal enggak apa? Belum. Surat apa? Belum. Katakanlah innal awwalin, sesungguhnya yang awal, wal akhirin, dan yang akhir, la majmu'una, pasti benar pasti akan dikumpulkan ila miqati yaumin ma'lum, ya, pada suatu tempat atau suatu waktu yang diketahui, pada hari yang telah diketahui. Ya, ini dikumpulkan di tanah yang satu, di padang mahsyar. Kemudian wal ardu yauma idzin mamdudah. Bumi pada waktu itu dibentangkan. Tidak seperti keadaan bumi yang sekarang ini, tidak. Ya, tidak. Laisa fiha jibal wala audiyah, tidak ada gunung, tidak ada lembah, wala anhar, tidak ada sungai, wala bihar, tidak ada laut. Dibentangkan rata. Kemudian wa yubsiruhumun nadhir wa yusmi'uhumud da'i. Pandangan kita kalau di dunia ini tidak tidak bisa tembus kemana-mana, tapi di akhirat nanti tembus kemana-mana. Kesana kulihat, kesana kulihat, ke ujung tembus. Pendengaran kedengar semua, nggak ada yang apa tadi, suara apa tadi, ya, dengan jelas. Kekuatan kuat, nggak ada ceritanya mana ada tukang bakso di sini, nggak ada. Kelaparan, bisa jadi lapar itu karena sebab apa? Sebab waktu di dunianya mungkin dia nggak puasa, kelaparan di sana. Tapi nggak ada di sana orang mati dia kelaparan, mati, nggak ada. Kekuatannya beda dengan kekuatan di dunia ini. Kemudian wa tadnu minhumus syams, mataharinya pendek. Berapa pendeknya kemarin? 1 mil. 1 mil. Fayaqulu ba'dun nas, maka sebagian manusia mengatakan, maksudnya kita, nggak tahu siapa yang bilang nanti, ya gitu. Ala tarawna ila ma antum fihi ila ma balagakum, tidakkah kalian melihat apa yang ada pada kalian, bagaimana keadaan kalian ini? Udah berapa lama bahasa kita, sudah berapa lama kita berdiri di sini? Lama. Lama. Makanya hitungannya sehari seperti 1000 tahun. Kita tuh nggak kebayang hitungnya juga ya, nggak kebayang. Sehari di sana tapi seperti 1000 tahun dunia. Ala tanzuru ila man yasfa' lakum ila rabbikum. Tidakkah kalian merenungkan, memikirkan pada siapa yang bisa memberikan syafaat pada kalian, kepada Rabb kalian? Siapa yang bisa memberikan syafaat? Seperti itu kan, berpikir. Kemudian fayaqulu ba'dun nas abukum Adam. Coba kita datang sama siapa? Kakek kalian, Nabi Adam.
Coba kita datangi Nabi Adam. Fayatunahu, maka datanglah orang-orang, ya, kita semua datang mendatangi siapa? Nabi Adam. Ini sudah pernah saya ceritakan, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi. Kemudian mengatakan fayaqulun ya Adam anta abul basar, wahai Nabi Adam, engkau adalah kakeknya seluruh manusia, bapaknya seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadihi, kemudian disebutkan keutamaan, keistimewaan Nabi Adam. Allah telah menciptakanmu dengan kedua tangannya. Ini adalah keutamaan bagi Nabi Adam. Wa nafakha fika min ruhihi, Allah meniupkan padamu ruhnya. Wa amaral malaikata fasajadu laka, Allah perintahkan para malaikat sujud kepadamu. Allah perintahkan sujud. Waskanakal jannah, Allah menempatkanmu di sorga. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa? Nabi Adam. Disebutkan, Allah tasfa'lana ila rabbik, tidakkah engkau memberikan syafaat kepada kami, kepada Rabb, jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau menolong kami, bahasa kita kan? Tidakkah engkau menolong kami? Lihat kami ini, kayak ini keadaannya, sudah lama berdiri di sini. Apa kata? Kemudian juga ala tara ma nahnu fihi wa ma balagona, tidakkah engkau melihat kondisi kami sekarang ini? Fayaqul, maka Nabi Adam menjawab apa? Rabbi ghadiba ghadban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Rabb kita, yakni Rabb Allah Subhanahu wa taala pada hari ini marah. Makanya Allah memiliki sifat ghadab, sifat marah, yang marahnya itu sempurna. Nah, di saat itulah marahnya Allah sempurna. Allah marah yang belum pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah setelah ini setelahnya. Ya, tidak akan pernah marah setelah ini yang semisalnya. Marahnya seperti itu tidak pernah. Kemudian wanahani fi an sajarah, wanahani anis sajarah. Allah Ta'ala pernah melarangku untuk tidak mendekati apa? Tidak mendekati pohon. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wala taqraba hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati pohon ini. Kalau kamu dekat-dekat dengan pohon ini, maka termasuk orang yang zalim, ya. Maka termasuk orang yang zalim. Fa uqiba bi an ukhrij minal jannah ilal ard, maka akan dihukum kalau melakukan pelanggaran. Dihukum. Apa hukumannya? Dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Li hikmatin, karena suatu hikmah, yuridu Allahu azza wa jalla, yang Allah inginkan. Fayadkuru maksiatuhu. Nabi Adam, para jamaah rahimani, satu kesalahannya seumur hidup itu ingat sampai hari persidangan itu. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak, saya cuma mikirkan saya aja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ingat dosa-dosa. Nah, maka kita bakal ingat jamaah. Akan dosa-dosa itu kita akan ingat. Kapan? Itu di saat persidangan. Nah, sebagaimana kita tatkala mau sidang di dunia ini kan, karena kesalahan kan kita disidang, itu kita ingat, aduh, saya salah begini, saya salah. Wah, bagaimana kalau nanti ditanya, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya supaya bisa menutupi kesalahan, kan gitu kan? Itu di dunia, karena yang nyidangnya manusia. Tapi di hadapan Allah la yakhfa alaihi syai', tidak ada yang samar atas Allah, segala enggak ada, jelas nyata. Maka Nabi Adam dengan kesalahan yang satu itu takut, maksudnya tuh enggak pede untuk minta tolong kepada Allah. Kegambar enggak, Pak?
Kita punya atasan lagi sedang marah, tiba-tiba ada orang datang, "Pak, tolong Pak, sampaikan sama bos proposal." Dia marah, ya kan? Nggak berani, padahal dia orang dekat bos. Nah, Nabi Adam itu orang keistimewaan, kesayangan Allah Subhanahu, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak pede gara-gara apa? Gara-gara punya satu kesalahan yang dia ingat sampai hari persidangan. Kemudian beliau mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Beliau mengatakan apa? Jiwaku, jiwaku, jiwaku. Ya, jiwaku, jiwaku, jiwaku. Artinya ia ingat dengan apa? Dengan kesalahan. Yang maksudnya jiwaku, jiwaku di sini adalah kata para ulama, saya dengar dari para asatidzah sekalian, jiwaku, jiwaku itu maksudnya saya juga butuh syafaat gitu. Nabi Adam, saya juga butuh syafaat. Ya. Makanya kata sebagian ustadz, ada sebagian ustadz yang memahami salah nafsi-nafsi itu maksudnya sendiri-sendiri. Bukan. Ini maksudnya adalah saya juga butuh syafaat itu. Nafsi-nafsi. Idhabu ila ghairi, pergilah ke selain aku. Ya. Pergilah ke selain aku. Idhabu ila Nuh, pergilah ke mana? Ke Nabi Nuh. Nah, pergilah ke Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh Rasul yang pertama di bumi. Ya. Padahal sebelum Nabi Nuh ada Nabi kan? Ada Nabi. Kemudian pergi ke Nabi Nuh. Idhabu ila Nuh wa Nuhu huwal abu tsani lil basariyah. Nabi Nuh itu bapak kedua untuk para manusia. Bapak kedua, sebutkan oleh ulama seperti itu ya. Jadi bukannya Habil atau Qabil ya bapak kedua. Bapak kedua itu siapa? Nabi Nuh. Li'anna Allaha aghraqa jami'a ahlil ar, karena Allah telah menenggelamkan seluruh bumi ini. Alladzina kazzabu Nuhan, orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Padahal Nabi Nuh dakwahnya berapa tahun? 950 tahun, gak tanggung-tanggung. Yang berimannya cuma sedikit. Fayaqulu idhabu ila Nuh, sana pergi ke Nabi Nuh. Fayatuna ila Nuh, maka mereka pergi ke Nabi Nuh. Kenapa kok pergi? Li'annahum fi siddatin wa dhikin, karena mereka dalam keadaan syiddah. Syiddah itu apa ya? Sulit. Dalam keadaan sulit kita hidup di padang mahsyar itu. Kemudian wadikin, sempit. Fayatunahu, maka ia datang. Wa yadhkuruna nikmatallah alaih, maka diingatkanlah nikmat Allah atasnya. Apa saja nikmat yang disebutkan? Wa annahu awwalu rasulun arsalahu Allahu ila ahlil ardh. Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama yang Allah utus kemana? Ke bumi. Wa annallaha sammahu abdan syakura, dan Allah, gini ya jemaah, sebagian orang memandang Nabi Nuh itu gagal karena dakwahnya 950 tahun, anaknya enggak beriman, anaknya kafir. Kalau ada orang bandel, dia zina, itu masih ada peluang masuk surga. Bandel
minum arak masih ada peluang masuk surga. Bandelnya apa lagi? Bandel-bandel yang lain. Tapi kalau bandelnya kafir, ada peluang masuk surga enggak? Enggak ada. Jadi orang menganggap Nabi Nuh itu gagal. Kenapa? Karena anaknya saja kafir. Tapi itu adalah salah. Tuduhan yang enggak benar. Tuduhan yang enggak benar. Karena mendidik anak itu adalah tugas yang Allah perintahkan kepada orang tua, tapi hasilnya Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Makanya kata Allah, Nabi Nuh ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mana tadi? Wa annallaha sammahu, dan Allah menyebut Nabi Nuh, menamai Nabi Nuh dengan abdan syakura, seorang hamba yang pandai bersyukur. Seorang hamba yang apa? Pandai bersyukur. Ini adalah julukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah saya ambil materi judul kita malam hari ini. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan tentang kisah perjalanan kita di Padang Mahsyar, kita akan simak dulu sebentar tentang syukur, ya. Syukur itu adalah di antara ucapan ahli surga. Ucapan ahli surga itu selalu bersyukur. Dari sinilah kita akan timbul ketenangan kalau kita selalu bersyukur. Lawan syukur apa? Lawan syukur apa? Kufur. Kufur. Perhatikan dengan baik. Ahli surga itu ucapannya, wa qalul hamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Wa qalu, mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba annal hazan, yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, kesedihan. Kesedihan di mana? Kesedihan karena semasa hidup orang beriman tuh banyak sedihnya apa banyak senangnya? Banyak sedih, banyak susah ya. Karena ini di zaman fitnah. Tapi senangnya juga banyak loh. Senangnya banyak, tetapi artinya apa? Dunia ini beda dengan akhirat. Kalau akhirat tuh senang terus gitu loh, nggak ada sedihnya. Ada apa namanya? Ahli surga, mendinglah kamu surganya tinggi, nah aku di sini. Tapi ya alhamdulillah lah, gitu kan. Ada nggak ada ahli surga seperti itu ya? Nggak ada. Kalau dia kepingin mendapatkan keutamaan yang lebih tinggi, iya, tapi dia menyesal, maksudnya dia sedih, enggak ada ahli surga sedih, enggak ada. Terusan, inna rabbina laghafurun syakurun, sesungguhnya Rabb kami itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Syakur, Maha bersyukur. Jadi satu amal kecil bisa dibalas dengan yang di luar dugaan. Kalau manusia itu nggak ada yang seperti ini. Walaupun ada, levelnya cuma dikit. Misalnya gini Pak, ada orang miskin kerja di tempat kita. Biasanya orang kerja harian itu dikasih berapa sehari? 100.000 misalnya ya. Sehari dikasih apa? 100.000. Kemudian tiba-tiba kita ini gajimu hari ini ya, tabu 10 juta. Gimana kira-kira? Hah, Pak? Ini kerja sehari segini, Pak? Iya, untuk kamu. Nah, gitu. Senang nggak dia? Oh, senang gitu. Kerjanya sedikit tapi upahnya banyak. Itulah Allah Subhanahu wa taala.
Maka disebutkan apa? Laghafurun syakur. Kesalahannya dimaafkan, kemudian syukurnya besar. Nah, kita nih kebalik kadang-kadang. Itulah yang bikin kita sengsara, kebalik. Saya juga diantaranya pengalaman seperti itu. Maka sekarang saya putar. Saya itu kalau melihat ini anak bangun kesiangan, ya kan? Sholat enggak tadi? Sholat. Jam berapa sholat? Tadi kesiangan, ya kan? Jam berapa? Ya kesiangan, enggak ke masjid, jadi sholatnya di rumah, gitu kan? Nah, kita ngelihat kurangnya, ya udah. Kalau kita ngelihat kurang jadi kesel. Sholat di rumah kayak perempuan, lain kali ke masjid laki-laki. Wah, gitu kan? Kesel nggak? Kesel kalau seperti itu. Tapi harusnya alhamdulillah. Walaupun kesiangan masih sholat. Lapang nggak Pak di sininya? Lapang Pak. Alhamdulillah. Walaupun kesiangan masih sholat. Begitu banyak di luar sana orang yang enggak kesiangan tapi enggak sholat. Coba Bapak lihat itu tuh di pasar malam itu, kesiangan enggak? Gua tuh jam 1 udah bangun, tapi enggak ke masjid. Ini kita tuh jarang mensyukuri seperti itu, ya. Ibu-ibu juga, senyum-senyum Bu, udah gajian ya? Ya sih, alhamdulillah lah, itu kan. Ayo, kalau syukur masih ada lahnya, itu ada yang ganjal di hatinya. Ya, alhamdulillah lah, cukup lah. Jadi gitu. Harusnya alhamdulillah itu plong. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah masih dikasih rezeki. Harusnya alhamdulillah lah. Walaupun itu ada walaupun itu. Ya udah, itu berarti apa? Berarti masih ganjil hati. Karena syukur itu aslinya kelapangan hati. Dan lisan itu hanya menguatkan saja. Kalau lisannya alhamdulillah saya bersyukur. Walaupun suami saya gajinya kecil tapi alhamdulillah. Enggak pakai tapi ya. Nah, di situ jadi apa? Jadi enggak lapang, ya. Jadi enggak lapang. Nah, coba ucapan ahli surga. Kemudian yang kedua apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah. Alladzi hadana li hada, yang telah menunjuki kami pada ini, pada kebenaran ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kami berada di atas petunjuk ini laula an hadanallah, jika Allah tidak memberikan petunjuk. Kita berada di atas petunjuk tidak, Pak? Kalau Allah tidak kasih petunjuk? Tidak. Enggak. Berada dalam kesesatan kalau Allah tidak menunjuki kita. Maka diberikan petunjuk di atas hidayah ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, ya. Harus kita syukuri. Azan? Ya, nah, fadhal azan dulu.
صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi insyaallah, mudah-mudahan enggak lama lagi ya. Jadi bersyukur itu dengan hati, ya. Bersyukur itu dengan apa? Dengan hati. Selalu memuji di setiap keadaan. Mengakui bahwasanya semua nikmat itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati. Ya, mengakui dengan benar bahwasanya kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan lisan. Lisan itu tadi saya sampaikan, lisan itu adalah penguatan dari hati. Kalau syukurnya sempurna, maka lisannya tuh bakal mengucapkan ucapan yang sempurna juga. Kalau hatinya masih ada dongkolan, ya kayak tadi, alhamdulillah sih, gitu kan. Ada apa? Ada sihnya di belakangnya. Jadi apa? Berarti belum plong, ya kan? Belum plong. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, Nabi kalau dalam kondisi bahagia apa ucapannya? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, zat yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Jadi kita bisa mendapatkan kebaikan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya Nabi tatkala beliau mendapatkan kesusahan, tatkala beliau duka atau kondisi susah, apa ucapannya? Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan, senang atau susah, Allah tetap terpuji. Nah, makanya setiap ketetapan yang Allah timpakan kepada orang mukmin itu aslinya kebaikan. Kalau dia paham. Nah, yang nggak paham ini yang bahaya. Ya, yang nggak paham ini yang bahaya. Makanya orang yang nggak paham itu cenderung kufur, cenderung mengeluh, berkeluh kesah. Kalau orang yang sering berkeluh kesah, berarti dia wataknya masih seperti anak-anak. Coba anak-anak Pak, ya, mungkin kita pernah mengalami atau pernah mendengar. Nangis dia. Kenapa nangis? Siapa? Bilal, kenapa nangis? Hilang duit. Berapa? 10.000. Nah, udah diam nih, bapak kasih 10.000. Masih nangis. Loh kok masih nangis? Aturan 20.000. Nah, itu kan. Kata bapaknya apa? Ya kalau kamu nggak hilang nggak bakal saya kasih 10.000 ini, gitu kan. Nah, jadi dia nyarinya yang nggak ada. Jadi ujungnya nggak syukur. Satu, ini anak-anak. Tapi ternyata orang tua ada juga yang seperti anak-anak, ya. Ya mohon maaf lah kalau ada yang
kesindir ya, sengaja memang supaya jadi pelajaran kan. Kita misalnya habis gajian nih nimbang karet. Berapa? 1 juta misalnya kan Pak ya. Ditaruhlah di mana gitu kan. Di laci apa di mana. Besoknya lagi dilihat, loh, kok duit tinggal 900.000? Hilang 100.000? Gelisah nggak Pak? Nyari sana, buka sana, sini ya. Siapa yang ngambil ini? Wah, curiga sana, curiga sini. Obrak-abrik semuanya. Padahal hilangnya 100. Sisanya berapa? Masih 900. Jadi yang ada di benaknya itu yang hilang. Nah, yang lebih banyak tadi jadi nggak disyukuri. Harusnya dia bilang apa? Seperti orang Jawa. Untung cuman 100. Harusnya gitu. Harusnya. Jadi dia tetap bahagia. Berarti memang rizki yang untuk dia itu yang 900. Yang 100-nya tidak tahu rizki siapa. Tahu tidak? Hilang itu dengan izin Allah tidak? Dengan izin Allah Pak. Tapi saya itu cuman baru ngomong ini Pak ya. Prakteknya mungkin saya juga nyari juga kalau hilang ya. Di berat memang. Makanya syukur itu Pak, aslinya teorinya tuh mudah kadang-kadang gitu ya. Tapi prakteknya tuh berat. Makanya Allah katakan apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Emang Allah bohong apa menyampaikan ayat ini? Enggak. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syukur itu teorinya sepertinya gampang, tapi waktu prakteknya berat. Nah, tapi kalau kita bisa mempraktekkan ini karena sudah ada ilmunya, berarti kita insya Allah mudah-mudahan termasuk orang yang bahagia. Nah, orang ahli surga itu bahagianya dari sejak dunia ini. Dari sejak dunia ini sudah bahagia. Sudah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah mensyukuri yang ada dan tidak berkeluh kesah dengan yang tidak ada. Ternyata ini adalah tip kita agar bisa tenang. Suatu saat anak pulang sekolah, bagi raport. "Ma, ini aku sudah bagi raport." Alhamdulillah. Naik kelas, alhamdulillah. Coba lihat. Wah, ada merahnya 2. Ada merahnya 2. Apa kata orang tuanya? Ini makanya aku yang tidur terus, ngapal di rumah tuh. Itu. Yang dilihat yang kurangnya. Padahal matematika 100, enggak kelihatan yang 100 tuh. Bahasa Indonesia 100 juga enggak kelihatan. Yang kelihatan itu yang kurangnya itu. Makanya jangan tidur terus, ngapal. Jadi hafalannya nilainya di merah jeblok. Nah, akhirnya sengsara dia. Ya kan Pak? Sengsara. Tapi kalau misalnya alhamdulillah cuma 2 yang merah ya. Mudah-mudahan kedepannya berkurang merahnya, tinggal 1. Mudah-mudahan kedepannya lagi hilang semua merahnya. Jadi lapang dadanya Pak. Jadi lapang. Nah, kalau kita sibuk nyari yang kurang, udah silahkan sengsara lah pokoknya. Sama pasangan keluarga juga gitu. Kalau kita sibuk mencatat kekurangan istri kita, banyak banget ya. Tapi coba catat kebaikannya, ingat kebaikannya, ya. Ingatlah kebaikannya. Pasti apa? Pasti tenang kita. Memang ada kekurangannya, ya biarlah kekurangannya. Tapi ingatlah kebaikannya. Jadi tenang kita. Begitu juga ibu-ibu kalau ingat suaminya, ingat kebaikannya. Terutama kalau lagi dan kesel ya, lagi dan kesel. Tolong kakek pulang beliin ini ya, beli apa? Sebelah. Oh ya, ternyata lupa di jalan lupa beli sebelah. Karena nyampe rumah, mana pesanan aku? Wah, qadarullah lupa. Nah, ini kamu. Wah, udah, ya kan. Kamu ini tidak pernah baik sama aku. Ya gitu kan tadinya. Dari dulu kamu tuh kayak ini. Wah, itu dari dulu. Jadi semuanya jadi apa? Jadi hilang kebaikannya. Tapi bukan di sini, bukan ibu-ibu sini ya. Ibu-ibu di luar sana jauh ya. Di sini mah
Alhamdulillah. Bapak malah ngomong sama lagi. Baik, jadi apa? Dengan ucapan ini apa namanya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Lalu yang ketiga, syukur itu adalah dengan amal soleh dilandasi dengan keikhlasan. Dengan amal soleh dilandasi dengan keikhlasan. Bahkan orang yang bersyukur itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicantumkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Rabbi auzi'ni, ya Allah kuatkanlah aku, ya kan? Jadi kita tuh memang harus berdoa Pak agar kita bisa bersyukur. Rabbi auzi'ni, ya Allah kuatkanlah aku, an ashkura, agar aku bisa bersyukur. Ni'matakallati an'amta alayya, bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan nikmat itu kepadaku. Wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Kemudian wa an a'mala sholiha, dan agar aku bisa beramal soleh tardohu, yang Engkau ridhoi. Nah itu. Jadi syukur kepada Allah itu setelah kita dapat nikmat, kemudian minta tolong kepada Allah agar nikmat tersebut digunakan untuk beramal soleh. Ya, digunakan untuk beramal soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah aku kebaikan. Kemudian apa lagi? Fi dzurriyyati, yang dapat mengalir kepada keluargaku, maksudnya anak dan keturunanku, cucu-cucu juga seperti itu. Jadi mintalah kepada Allah kebaikan itu, yang kebaikannya bukan hanya untuk diri tapi mengalir kepada anak, mengalir kepada cucu. Nah, caranya gimana tadi? Itu tadi cara bersyukur dengan anak itu adalah jangan menilai kurangnya, tapi nilai apa? Lebihnya. Alhamdulillah, itu syukur. Dengan seperti itu maka Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Mungkin hari ini sholatnya kesiangan, besok Allah akan tambah lagi nikmat. Ternyata dia gak kesiangan, walaupun sholatnya masih di rumah. Alhamdulillah, sekarang gak kesiangan. Besok Allah tambah lagi, dia sholatnya ke masjid dan tidak kesiangan. Alhamdulillah. Terus saja seperti itu, Allah akan tambah. Ya, Allah akan. Tapi kalau kita selalu melihat kurangnya, takutnya kita selalu berburuk sangka. Sedangkan Allah itu sudah mengatakan, inni inda dzanni abdi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kamu tuh dasar gini, dasar itu. Akhirnya apa? Itulah prasangka dia ke anaknya, sehingga anaknya itu besoknya malah semakin nakal, semakin bikin kesel orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya selalu menilai yang kurangnya terus. Sedangkan Allah sudah mengatakan, inni inda dzanni abdi, sesungguhnya aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Seperti itu. Jadi kalau sekarang kita itu harus menilai kelebihannya, kekurangannya ya berusaha dinasehati dan maafkanlah, ya kan? Namanya juga masih anak-anak. Terus yang kedua, sikap yang kita bisa tiru dari Nabi Nuh adalah adil terhadap anak. Kita itu kadang-kadang enggak adil. Kita kadang-kadang berkata-kata ramah, sayang dengan anakku sayang, anakku hebat. Itu di saat dia baik. Di saat dia baik. Ya enggak, Pak? Ibu-ibu, anak sayang, anak tersayang saat dia baik. Tapi saat tidak baik, dasar kau nih anak ya kan? Saat tidak baik. Nah, itu sebenarnya enggak benar. Lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh memanggil anaknya yang kafir itu, yang enggak mau beriman kepada abinya selaku Rasulullah. Dia panggilnya apa? Di saat dia berada di saat banjir itu, Nabi Nuh di Bahtera, kemudian anaknya di sana, di balik ombak-ombak yang menggunung. Kata Nabi Nuh apa? Ya bunayyarkam ma'ana, gitu kan?
Ya bunayya itu panggilan orang Arab, ya wahai anak kesayanganku. Anaknya itu kafir, panggilannya apa? Wahai anak kesayanganku. Coba kalau orang zaman sekarang, anaknya wahai keras kepala, gitu ya. Berarti nggak benar, kita didiknya itu udah nggak benar. Kamu yang bandel itu, sini. Wah. Coba Nabi Nuh ini, ya bunayya rakam, wahai anak kesayanganku. Jadi tetap adil panggilannya itu, tetap mendidik. Makanya ada sebagian asatidzah kalau bisa anak itu kalau laki-laki sering dipegang ini bahunya, hebat ya, terus ya belajar ya, hebat. Itu merangsang semangat dia. Apalagi doakan di depan dia nggak apa-apa. Ya Allah, siapa anaknya? Namanya Ishak. Ya Allah, jadikan Ishak ini hamba Allah yang hafal Quran. Dia amin, kata anak, amin. Apa-apa, doa di hadapan dia supaya dia itu ternyata orang tua saya Abi itu perhatian dengan saya didoakan kebaikan. Apalagi kalau misalnya anak kita yang masih kecil, ya Allah, semoga Abi sama Umi dipanggil ke Mekah cepet ya, amin, cepetin amin kan. Akhirnya dia senang untuk berdoa kebaikan tuh anak tadi, karena didukung oleh siapa? Orang tuanya. Nah, ya, jadi apa? Pelajaran besar, adil dengan anak, yang baik ataupun yang belum baik, tetap harus adil. Kita lanjutkan, kita mungkin hanya sampai Nabi Nuh saja karena sudah malam ya, takutnya kemalaman. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Idhabu ila Nuh, kemudian sampai kepada Nabi Nuh, mereka berdatangan kepada Nuh, walakinnahu yaqulu kama qala Adam. Ternyata Nabi Nuh juga mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Nabi Adam, bi annallaha jalla wa ala ghadibal yauma ghadban lam yaghdab mislahu qat. Sama seperti Nabi Adam tadi. Tidak pernah Allah marah seperti hari ini. Yakni apa? Yakni dia teringat doa dia. Ya, teringat dosanya itu apa? Doa Nabi Nuh, yakni apa? Disebutkan dalam surah Nuh itu, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan di atas bumi ini dari orang-orang kafir. Ya, habisi semuanya. Nah, itu dia. Dia teringat doanya ini, ya. Allati da'a biha libnihi, dan ini juga termasuk doa beliau untuk anaknya. Karena anaknya termasuk apa? Orang kafir. Nah, beliau ingat dosa ini, Nabi Nuh ingat. Kebayang nggak Pak kalau kita itu berucap keburukan sama anak kita? Aduh, kebayang Pak, ingat. Nangis kita Pak. Saya tuh nangis jadi orang tua ini, belum becus jadi orang tua ini. Wajar kalau anak-anak saya itu belum soleh, belum hafal Quran, belum berbakti dengan baik kepada orang tua. Ternyata bapaknya yang salah. Belum mendidiknya sebagaimana para nabi mendidik anaknya. Bakal ingat. Allahul musta'an. Bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, di hadapan Allah dosanya cuma sedikit, ingat sampai apa? Sampai ia tuh nggak pede untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang dosanya banyak? Bakal ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu nggak ada lain lah, kita selaku orang tua ini yang paling banyak harus kita ucapkan tuh astagfirullahaladzim ya. Makanya salah satu sifat penduduk ahli surga itu
mereka itu di waktu malam, di waktu sahur utamanya memperbanyak istighfar, ya, karena kita tuh banyak dosa. Kalau kita ingat dosa-dosa kita nggak akan ingat dosa-dosa orang. Kesalahan-kesalahan orang kita nggak ingat, nggak. Jadi kita ingatnya apa? Kesalahan dan dosa kita. Seperti itu ya. Kalau kita ingat dosa, ingat kesalahan, maka insya Allah dada kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini metodenya Nabi Nuh itu sendiri. Kata Nabi Nuh apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya itu Pak, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya sampaikan ini mudah-mudahan juga jadi motivasi bagi para guru. Jadi setiap anak-anak santri yang berbuat kesalahan, saya sering kasih hukumannya itu dengan istighfar. Kenapa? Karena ini metode dakwahnya Nabi Nuh. Istaghfiru rabbakum. Padahal kaum-kaumnya Nabi Nuh itu kafir, nyembah berhala. Tapi Nabi Nuh cuma perintahkan istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut saya adalah metode hukuman pendidikan yang paling agung, karena memang menjadi metodenya Nabi Nuh untuk memperingatkan kaumnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas memberikan kemanfaatan, memberikan keberkahan. Allahumma amin. Ini pertanyaannya biarlah ya, saya simpan aja, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya saya sampaikan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.